Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekbang, salam kenal ya. Kenalin, namaku Adel yang akan nemenin kalian keliling dan kulik info mengenai wisata religi berikut ini. Nah, ini dia wisata religi Masjid Kapal Bosok. Kapal Bosok merupakan wisata religi yang sangat cocok untuk dikunjungi. Kapal Bosok bukan hanya wisata religi, tapi juga merupakan sebuah wisata budaya. Kapal Bosok berada di lingkungan Rangong, Kecamatan Curug, Serang, Banten. Seperti apa sih wisata religi ini? Wisata Kapal Bosok ini merupakan salah satu wisata religi yang berletak di sudut kota Serang dan termasuk dalam fasilitas umum loh. Jadi tidak ada tiket khusus untuk masuk ke tempat ini alias gratis. Nah teman-teman, Masjid Kapal Bosok ini sebenarnya menyimpan banyak sekali sejarah loh. Pasti teman-teman penasaran kan seperti apa sejarahnya? Dan sekarang aku udah bersama Ketua Pengurus Masjid Kapal Bosok. Nah, di sini ada Bapak Indra Jaya. Langsung aja yuk teman-teman kita tanya-tanya ke beliau seperti apa sih sejarah dari Masjid Kapal Bosok ini. Assalamualaikum Pak, punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, punten ya Pak, saya di sini ingin sedikit bertanya-tanya kepada Bapak mengenai beberapa sejarah-sejarah di lokasi wisata ini ya Pak. Mungkin yang ingin saya tanyakan di awal ini ya Pak, yang saya dengar-dengar dari info-info atau mungkin yang tersebar di info media sosial, kalau sejarah dari wisata Kapal Bosok ini terdapat ada keterhubungan dengan sejarah peninggalan Belanda ya Pak. Mungkin yang ingin saya tanyakan, sejarahnya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Pada abad 1680-an itu, pada waktu itu Keraton Banten diserang oleh Belanda. Jadi semua para penggawa arti kesultanan itu resah berdatangan ke Keraton Banten. Yaitu salah satunya Syekh Abdullah Mas Anggaderpa ini datang ke keraton untuk menghalang Belanda. Karena pada waktu itu Belanda membabi buta mau mengambil artinya satu dokumen-dokumen kesultanan itu. Jadi semua resah datang ke Banten. Ki Anggaderpa itu menghalang Belanda. Nah, menghalang Belanda itu menurut riwayat itu Ki Anggaderpa itu mencabut pohon beringin. Nah, pohon beringin itu diponggok. Nah, sesudahnya diponggok dibawa ke kerumunan Belanda. Nah, dirobohkan di depan Belanda itu pohon beringin. Nah, sesudahnya dirobohkan, nah, keluarlah 2 ekor harimau. Jadi yang mengubrak-abrik Belanda itu harimau 2 ekor itu, riwayatnya itu. Nah, begitu artinya sudah diubrak-abrik oleh harimau, Ki Anggaderpa pergi ke pinggir laut untuk mengambil kapal, riwayatnya itu. Nah, di perjalanan Ki Anggaderpa ini tertangkap oleh Belanda, riwayatnya. Nah, sudahnya ditangkap itu dirantai, dibawa ke pinggir laut dan dibuang ke tengah pulau, ke satu pulau. Ki Anggaderpa itu di situ didadung lagi, disatukan dengan kapal. Ki Anggaderpa itu di satu pulau di tengah laut. Nah, sudahnya didadung, menurut Belanda itu sudah tidak berkutik. Ki Anggaderpa ini ditinggal lagi oleh Belanda ke keraton. Nah, Ki Anggaderpa menurut riwayat cuma sendirian di tengah pulau. Nah, berdua sama kapal. Karena Ki Anggaderpa itu orang sakti, satu perwali lagi. Dah, sesudahnya ditinggal oleh Belanda, dia berdua sama kapal di tengah satu pulau. Nah, dia bangun untuk mencabut, artinya mepatok kapal sambil bangun. Nah, tercabutlah patok kapal itu, dadungan dianya itu. Nah, kata Ki Anggaderpa, nah, air laut dorong kapal ke Derangong, dia yang nuntun ke sini. Jadi kapal itu dituntun dibawa ke Derangong, jadi didorong oleh air laut, Ki Anggaderpa yang nuntun. Berarti kena paksancah itu ya, kalau menurut riwayat itu. Nah, datang ke Derangong itu didadung di pohon bungu, masih hidup sekarang juga pohonnya. Kalau istilah orang itu pohon bungur yang kembangnya biru itu masih hidup, ada situ. Nah, didadung si kapal itu di situ di pohon bungur. Nah, kata Ki Anggaderpa sesudahnya didadung, air laut
kembali lagi ke asalmu. Nah akhirnya kembali si air laut ke Karangantu lagi, giuk aja. Nah karena kapal di sini terdampar tuh. Kata Ki Anggaderpa, ini kapal biar tidak ketemu selamanya. Artinya oleh Belanda bosok di derangong sambil dicambuk dengan tongkatnya, itu riwayatnya. Tuh, wallahu alam bisawab itu. Jadi si kapal itu nama kapal bosok itu karena kata Ki Anggaderpa sendiri, bukan karena kapal bosok, wallahu alam ya. Ya sampai saya sekarang juga belum melihat kapal bosoknya, tapi riwayatnya begitu. Tadi kan Bapak sempat sudah menjelaskan Ya. Pak, bagaimana sejarah dari beliau dari Ki Anggaderpa dan Ya. sejarah dari adanya dari kapal bosok ini. Iya. Nah, dari ada kapalnya bosok ini di Kampung Drangong ini, sejarahnya gimana sih Pak? Awal kejadiannya kenapa sejarah dari masjid ini bisa dibentuk jadi masjid yang sebagus ini walaupun hanya yang awal mulanya ini hanya sebuah kapal gitu Pak? Iya. Jadi ada satu riwayatnya di tahun 2014 itu. Ada satu ustadz, dia itu habis membangun di satu kuburan di Pandeglang, itu kuburan Kuranten, di Kuranten, yaitu Syekh Habib Hamzah Sulaiman Harun. Ustadz itu bermimpi, katanya suruh membangun artinya kapal bosok. Nah dia datang ke saya. Nah kata mimpinya begini, kamu harus membangun di kapal bosok tapi cari yang namanya Indra itu. Itulah kamu harus izin di situ. Nah akhirnya datang pada waktu 2014 datang izin ke saya. Akhirnya dia membangun situs kapal inilah. Jadi 2014 sesuai dengan kalau masalah kapalnya wallahu alam itu, tapi masalah dibangun seperti bentuknya kapal berbentuk masjid karena tempat ibadah itu, tempat sholat. Jadi 2014 dibangun oleh Ustadz Muhammad Nur. Nah berikut santrinya 17 santri kalau nggak salah, itu dibantu lagi sama ustadz-ustadz itu. Baik Pak, melanjuti dari penjelasan tadi Iya. ya Pak. Dari setelah pembentukan Masjid Kapal Bosok ini nih ya Pak, seperti apa sih Pak riwayat dari warga-warga sini untuk membentuk sebuah wisata gitu Pak? Iya. Dan gimana sih Pak kenapa bisa kebentuk ide, kenapa masjid ini dijadikan seperti wisata, seperti ziarah atau wisata lainnya gitu Pak? Iya, masalah jarah itu dari zaman dulu sudah ada. Sebelumnya dibentuknya situs kapal, masalah jarah semenjak saya kecil juga sudah ada jarah. Tapi masalah situs dibentuknya itu ya disuruh dari mimpi. Nah situs artinya karena riwayat sih dibentuknya supaya artinya kapal. Nah masalah dibentuknya masjidnya karena adanya arin tempat ibadah, jadi dibikin seperti masjid gitu. Kapal dibikin seperti masjid, itulah dibentuknya itu. Nah, untuk keadaan wisata dari kapal bosok ini sendiri, untuk keadaannya sekarang seperti gimana ya Pak? Kalau keadaan sekarang ya biasa-biasa, apalagi diserang pandemi. Kalau dulu itu 2014 sampai 2017 itu rame. Karena pada waktu itu dibangunnya 2014, diresmikan 2017 oleh Abuya Muhtadi dari Cadesari dan oleh wali kota yaitu Bapak Khairul Zaman pada waktu itu wali kotanya. Alhamdulillah itu rame pada waktu itu sesuai dengan keinginan, tapi sekarang ya keadaannya ya begini, sepi, biasa-biasa saja gitu. Wow. Kalau dari harapan Bapak sendiri gimana ya Pak untuk kapal bosok ini? Kalau harapan saya sendiri, tolonglah artinya mah di bagaimana bantuannya, baik itu di segi ke mahasiswa, pemerintah, agar supaya rame lagi ke depan. Tolong dibantu, baik itu jalannya atau ke itu keresikan, jadi tolong bantulah gitu, bangunannya gitu. Atau ya seperti apa yang harus dibantu, tolong pemerintah. Jadi pengennya ke situ biasa rame seperti dulu. Enggak seperti dulu, separohnya aja, separohnya dulu itulah. Itu. Nah, baik. Semoga ya Pak harapan-harapan dari Bapak ataupun dari masyarakat sini bisa terwujudkan ya Pak. Semoga masjid kapal bosok ini bisa bangkit lagi, bisa ramai lagi, dikunjungi banyak masyarakat Indonesia. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya dicukupkan ya Pak. Terima kasih kepada Bapak udah menjelaskan sejarah dari masjid kapal bosok ini. Terima kasih ya Pak. Ya, bisa. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik banget ya sejarahnya.
Dengan hanya sebuah masjid berdesain kapal, ternyata menyimpan banyak sekali sejarah ya. Perlu banget nih buat kita jaga dan lestarikan destinasi wisata peninggalan ini sebagai bentuk upaya penghargaan kita kepada beliau yang telah berjuang untuk sebuah pembelaan bangsa. Semoga informasi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan para penonton di rumah. Dan untuk kalian yang sudah pernah berkunjung ke tempat ini, jangan lupa ya untuk bantu kembangkan wisata ini. Dan untuk teman-teman yang belum pernah berkunjung, ayo datang dan ikut serta memajukan wisata religi Kapal Bosok. Aku Adel pamit undur diri, sampai jumpa lagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.